Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulumul Fahri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai email yang baru-baru ini masuk pada Gmail saya mengenai perubahan terhadap pajak penghasilan dari YouTube. Nah, emailnya ini kami terima pukul 00.58 sekitar 12 jam yang lalu. Yang isinya itu seperti ini. Halo, kami menghubungi Anda karena Google akan diwajibkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memungut pajak Amerika Serikat atas pembayaran kepada kreator di luar Amerika Serikat mulai tahun ini, paling cepat Juni 2021. Selama beberapa minggu ke depan, kami akan meminta Anda untuk mengirim informasi pajak Anda di AdSense untuk menentukan dengan tepat besarnya potongan pajak jika berlaku. Jika Anda tidak memberikan informasi pajak hingga 31 Mei 2021, Google dapat diwajibkan memotong hingga sebesar 24% dari total penghasilan Anda di seluruh dunia. Nah, di sini maksudnya jika penonton dari YouTube kita itu ada orang yang dari Amerika Serikat, maka Google AdSense akan memotong pajak sesuai yang diatur pemerintah Amerika Serikat. Nah, di sini para kreator wajib mengirimkan informasi pajak hingga 31 Mei, ya kan? Jika tidak memberikan informasi, maka pihak Google akan memotong hingga sebesar 24% dari total penghasilan Anda di seluruh dunia. Nah, gitu kan. Makanya kita harus cepat mengisi informasi pajak sebelum 31 Mei 2021. Nah, langsung saja kita akan beritahu caranya ya. Masuk ke pembayaran pada Google AdSense. Nah, ini ya, ada menu pembayaran di sini. Kita klik. Untuk menerima pembayaran dari Google AdSense, pastikan Anda memberikan informasi pajak. Proses ini memerlukan beberapa menit. Jadi kalau kita tidak menyeting informasi pajak pada Google AdSense, kita tidak akan menerima pembayaran dari Google. Seperti itu. Makanya kita harus cepat untuk men-setting ya, menyeting info pajak tersebut. Kita langsung klik tambahkan info pajak. Info pajak Amerika Serikat. Untuk menemukan formulir pajak yang benar, harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. IRS, Otoritas Pajak AS, mewajibkan info pajak dilaporkan dalam huruf A sampai Z atau angka. Untuk karakter beraksen, gunakan huruf seperti N. Untuk N, ada apa ini tandanya, atau A. Untuk A, ya saya nggak paham itu ya. Nah, ini untuk jenis akunnya. Ini kita pilih perorangan karena saya merupakan perorangan ya. Dan berikutnya, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Tidak ya, karena saya bukan warga negara Amerika Serikat. Nah, kemudian kita klik berikutnya. Pilih jenis formulir pajak W8. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir W8 diperlukan. Nah, karena saya bukan individu non-AS, maka saya pilih yang atas. Kemudian kita mulai formulir W8 ini. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk mengisi nama sesuai yang tercantum pada dokumen pajak. Kemudian nama DBA berbasis sebagai atau entitas yang diabaikan. Wah, ini saya kurang paham juga karena opsional, maka saya abaikan. Nah, ini negara pengguna ya. Kita pilih Indonesia karena saya berada di Indonesia. Kemudian nomor identifikasi wajib pajak. TIN asing ini opsional ya. Jadi kita nggak perlu isi. Ini kalau di Indonesia seperti NPWP seperti itu ya.
kemudian klik berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi alamat sesuai alamat kalian masing-masing. Jika alamat kalian merupakan alamat tinggal permanen, maka kita centang dan kita isi. Karena saya di Jawa Timur, maka saya akan memilih Provinsi Jawa Timur. Lalu, apakah alamat surat dengan alamat tinggal tetap? Maksudnya alamat surat ini sama dengan alamat tinggal tetap? Kalau sama, kita centang saja. Jika tidak sama, ya silakan diisi manual. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, untuk poin ketiga ini, apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan penjelasan pajak? Kita pilih tidak saja. Lalu ini adalah cara dokumen Anda dibuat. Tinjau PDF konfirmasi Anda, satu formulir. Ini sudah sesuai ya. Saya menyatakan bahwa saya telah menjawab. Oke, kita centang saja. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, ini sertifikasi banyak sekali. Silakan dibaca sendiri ya. Kemudian langsung ditandatangani dengan mengetikkan nama yang sesuai. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan. Oke. Kemudian langsung saja kita klik berikutnya. Aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS dan affidavit. Nah, ini saya kurang begitu paham juga karena saya tidak bekerja di sana dan bukan orang sana, ya otomatis tidak menggunakan layanan yang dijalankan di AS juga kan. Nah, makanya kita pilih yang tidak seperti itu. Saya menyatakan bahwa layanan yang akan dijalankan sepenuhnya jelas. Oke. Apakah Anda memberikan pembayaran untuk profil yang sudah ada sebelumnya? Nah, ini kita karena ini akun baru ya. Saya pilih yang atas saja. Kalau yang bawah ini untuk profil pembayaran yang sudah ada sebelumnya menerima pembayaran, seperti itu. Kita pilih yang atas saja, kita kirim. Nah, di sini informasi pajak kita sudah disetujui oleh pihak AdSense ya. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.